Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin wal muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan dari kajian kita, taklim rutin kita. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita kembali melanjutkan dari pembahasan masalah hidayah. Telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebahagian hambanya dalam kehidupan dunia ini adalah nikmat hidayah. Ya, besarnya nikmat hidayah ditinjau dari beberapa sisi. Ya, telah kita terangkan, mungkin untuk mengingatkan kembali. Sisi yang pertama telah kita sebutkan bahwa dari sekian banyak kebaikan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri kepada kita dalam kehidupan ini, ya, yang semuanya itu ada dua. Ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Ya, nikmat yang bersifat umum, ya, misalnya makanan, misalnya minuman, ya, harta benda atau yang semisal dengannya, maka ini bersyarikat semua manusia, ya, muslim ataupun kafir, ya, taat, pelaku maksiat, semuanya dapat. Bahkan hewan sekalipun, ya, tidak luput dari pemberian Allah Subhanahu wa taala yang namanya nikmat makanan, ya, kesehatan dan yang semisal dengannya. Ya, namun yang kedua ada nikmat kebaikan Allah yang khusus. Di antaranya yang sedang kita pelajari itulah nikmat berada di atas hidayah. Ini menunjukkan bahwa nikmat hidayah ini adalah nikmat yang besar karena Allah beri kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian juga dari sisi kenapa dikatakan di antara nikmat terbesar adalah nikmat hidayah, karena hidayah ini murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberi hidayah siapa yang dikehendakinya dan disesatkan bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, bahkan, ya, para nabi sebagaimana yang kita telah terangkan, ya, para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki keluarga-keluarga, mereka memiliki kerabat-kerabat, tapi kadang, ya, mereka tidak bisa memberi hidayah, mereka tidak bisa memberi petunjuk kepada kerabat, keluarga, bahkan anak dan istri mereka sendiri. Menunjukkan hidayah itu adalah barang berharga, ya, sesuatu yang sangat mahal di dalam kehidupan ini. Ya, telah kita sebutkan tentang contoh Nabi Nuh alaihi salam. Ya, beliau adalah seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu anaknya, istrinya kafir. Ya, anak dan istrinya kafir. Ya, demikian pula Nabi Lut alaihi salam.
Beliau adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, tapi ternyata istrinya sendiri ya yang berada di dalam pengawasan Nabi Nuh alaihi salam ya tidak beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam, artinya dia kafir. Ya. Demikian pula telah kita sebutkan ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ada orang-orang yang beliau sangat cintai. Ya, ada orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan hidayah kepadanya. Tapi hidayah itu murni milik Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah kepada kerabat yang dia sayangi. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan hidayah kepada pamannya Abu Thalib karena meninggal, akan kita terangkan, karena meninggal di atas kekafiran. Ya, la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Kata Nabi, saya akan mintakan ampunan kepada Allah untukmu selama saya tidak dilarang. Maka turun ayat, innaka la tahdi man ahbabtah. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai wahai Muhammad. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Taib. Di kajian kita malam ini, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita sedikit akan bahas tentang penghalang-penghalang hidayah. Taib. Sebelum saya menjelaskan tentang sebab-sebab yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan hidayah, saya terangkan dulu ya bentuk-bentuk dari hidayah itu. Ya. Disebutkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, disebutkan juga dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa dalam Al-Quran itu secara umum ada 4 tingkatan dari hidayah. Ada 4 macam atau 4 ya bahagian dari hidayah. Ya. Yang pertama ada namanya al-hidayatul ammah. Hidayah yang bersifat umum. Iya. Apa maksudnya hidayah yang bersifat umum? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi hidayah itu artinya petunjuk ya, petunjuk. Jadi apa maknanya hidayah yang bersifat umum? Para ulama menjelaskan, Allah memberikan petunjuk kepada setiap makhluk kepada sesuatu yang paling bermaslahat untuk kita semua. Iya. Itu umum. Ya, jadi kalau kita bayangkan ya, dalam Al-Quran dikatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Iya. Pada saat anak bayi itu lahir, ya, keluar dari rahim ibunya, ya, dari mana dia tahu, ya, bahwa yang paling cocok, ya, untuk dia, nutrisi yang paling bagus untuk dia adalah ASI dari ibunya, ya, yang mengarahkan bayi itu sehingga mulutnya dia ingin menetek, ya. Terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah, mendidik manusia hingga mereka dewasa. Itu namanya hidayah, mereka ditunjuki. Nah, ini umum. Hidayah umum. Dan ini disinggung ya dalam Al-Qur'an banyak. Ya, ini terkait tentang pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, dan seterusnya. Ya, ini yang pertama.
Jadi hidayah yang bersifat umum dalam artian Allah mengatur seluruh hambanya. Allah memilihkan ya apa yang paling bermaslahat untuk hamba. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ya, ketika hamba meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah beri. Ya. Dan kadang ada sesuatu yang tidak diminta oleh hamba tapi Allah beri, padahal si hamba tidak minta, karena Allah Maha tahu bahwa perkara ini adalah perkara yang bermaslahat untuk hambanya. Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah memberi segala sesuatu yang kalian minta. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak mampu membilangnya. Baik. Jadi diyakini, dipahami bahwa semua gerak-gerik kita, ya, semua langkah-langkah kita, keinginan-keinginan kita, itu Allah Subhanahu wa taala yang menunjuki kita. Baik. Nah, ini juga terkait tentang masalah pembahasan takdir. Yang kedua yang disebutkan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ada namanya hidayatu ad-dilalati wal bayan wal irsyad wat ta'lim. Ya, ada hidayah ya ad-dilalah, penunjukan, penjelasan, dan at-ta'lim, pengajaran. Ya. Dan ini bersyirikat ya, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terdepan adalah para nabi dan rasul yang mengajak kepada kaumnya. Ini namanya mereka adalah orang-orang yang memberi hidayah. Nah, hidayah apa di sini? Yaitu hidayah itu disebut dengan hidayah itu ad-dilalah wal irsyad. Ya, hidayah itu ad-dilalah wal bayan. Ya, menerangkan jalan, ya, menjelaskan jalan-jalan kebaikan, ya, menerangkan ini yang hak, ini yang batil. Iya, ini jalan menuju kepada surga, ini jalan-jalan yang akan mengantarkan ke dalam api neraka. Iya, dan ini yang disebutkan dalam Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Iya, dan sesungguhnya engkau Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Iya. Fa'amma, dalam ayat lain dikatakan fa'amma Thamud fahadainahum. Ya, adapun kaum Thamud kami telah memberikan hidayah kepadanya. Apa maksudnya kami memberi hidayah kepadanya? Yaitu kami telah menunjukkan jalan, diutus kepadanya Rasul. Ya, diutus kepadanya apa? Rasul. Wa amma Thamud fahadainahum. Adapun kaum Tsamud kami berikan hidayah kepada mereka, itu diutus kepadanya Rasul. Fastahabbul ama alal huda, tapi mereka lebih mencintai kebutaan, ya, lebih menyenangi kesesatan daripada petunjuk. Ya, jadi Allah sebut ini namanya apa? Hidayah kepada penunjukan, atau yang disebut dengan al-bayan, penjelasan, atau at-ta'lim, penerangan. Ya. Jadi setiap orang yang hidup itu, ya, kadang dia melihat sebab-sebab hidayah. Ya. Orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan itu namanya orang yang memberi hidayah. Ya. Tapi ketika orang menerima hidayah itu, ya, menerima atau tidaknya, itu kembali kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang ketiga, namanya hidayatut taufiq wal ilham. Hidayatut taufiq wal ilham. Yang ketiga inilah, ya, memberi petunjuk yang sifatnya taufik dan ilham. Ini murni dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makhluk yang bersyirikat. Ya. Dan ini contoh yang telah kita sebutkan tadi, ketika Nabi SAW, ya, sangat ingin memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib.
Ya, karena melihat dari jasa-jasanya yang luar biasa terhadap Islam, terhadap kaum muslimin. Bahkan Abu Thalib sendiri mengakui kebenaran agama yang dibawa oleh ponakannya. Nabi sangat ingin bagaimana supaya pamannya Abu Thalib ini mendapatkan hidayah. Tapi karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW tidak mampu memberi hidayah kepada pamannya. Hidayah apa yang Nabi tidak mampu memberi kepada pamannya? Ini yang ketiga, namanya hidayatut taufiq wal ilham. Sehingga tidak kontradiksi, tidak bertentangan antara ayat. Kalau diperhatikan ada dua ayat yang seakan-akan bertentangan. Yang pertama tadi yang kita bacakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Ini ayat Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai, tapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Orang-orang yang tidak belajar, mereka bilang Al-Quran ini banyak kontradiksi. Bagaimana bentuk kontradiksinya? Tahu kontradiksi? Berseberangan, bertolak belakang. Katanya Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Dalam ayat lain dikatakan Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Supaya hilang dari pemahaman, dibilang Al-Quran itu kontradiksi, bertolak belakang, bertentangan. Itu hidayah itu dalam Al-Quran ada beberapa jenis. Ada 4. Di antaranya ini ada hidayatut taufiq wal ilham. Ini khusus milik Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyirikat di dalamnya. Tidak ada makhluk yang bersyirikat. Yang kedua ada hidayah al-irsyad wal bayan, menjelaskan, menerangkan. Itu makhluk bersyirikat. Para nabi dan rasul bisa memberi hidayah. Jelas ya? Taib. Sama ya, contoh lain misalnya. Ada orang pernah bertanya, katanya Al-Quran itu berkontradiksi. Kenapa kontradiksi? Dikatakan fattaqullaha mastata'tum. Apa artinya fattaqullaha mastata'tum? Bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Ayat lain mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam ayat yang pertama tadi dikatakan apa? Sesuai kemampuan. Di ayat yang kedua dikatakan takwalah dengan sebenar-benarnya. Ini bagaimana? Jawabannya dipelajari. Ketika dipelajari ayat ini tidak kontradiksi. Maknanya jadi kita diperintah untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, betul itu dulu. Jadi kita diperintah bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan ternyata kita tidak bisa, baru datang ayat kedua fattaqullaha mastata'tum. Paham ya? Jadi tidak boleh mempertentangkan antara ayat satu dengan yang lainnya. Baik. Demikian pula tentang masalah hidayah ini. Baik, yang keempat, hidayah yang disebutkan di dalam Al-Quran ada namanya al-hidayatu ilal jannati wan nar. Hidayah petunjuk menuju kepada surga pada hari kiamat. Ini terkait tentang hidayah nantinya di hari kiamat. Dan ini juga disebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Baik. Yang kita bahas dari hidayah ini adalah poin yang ketiga. Ketiga, yaitu terkait tentang hidayatut taufiq wal ilham. Yang mana hidayah ini adalah murni milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemarin kita sebutkan bahwa hidayatut taufiq wal ilham ini murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia bersyukur. Ya, banyak-banyak merenung, ya, banyak-banyak mengingat, karena kalau kita bayangkan, ya, kalau kita merenungi, ya, jutaan bahkan miliaran manusia, ya, yang hidup di atas muka bumi ini, ya, hanya segelintir dari manusia yang apa? Yang Islam, ya, yang kaum muslimin. Ditinjau lagi dari kaum muslim itu sendiri, hanya segelintir dari mereka yang mungkin menjalankan Islam sebagaimana mestinya. Ya, maka hidayah itu adalah nikmat yang terbesar di dalam kehidupan. Taib. Bentuk-bentuk hidayah, ya, ini pembagian lain. Di antara bentuk-bentuk hidayah, ya, para ulama menjelaskan ada hidayah, ya, dari kekafiran menuju kepada keislaman, ya, dan kaum muslimin, ya, seorang muslim dia sudah dapat ini hidayah dari kekafiran menuju kepada keislaman. Taib. Dan kemarin kita sebutkan, ya, makna di suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ya, di antara makna ayat itu adalah tunjukilah kami ya Allah kepada jalanmu yang lurus. Kalau kami berada dalam kesesatan, maka berilah kami petunjuk. Artinya kalau kami berada dalam kekafiran, maka tunjukkanlah kami kepada keislaman. Satu. Yang kedua, ada hidayah dari maksiat menuju kepada ketaatan. Ya, ada hidayah, ya, dari maksiat menuju kepada ketaatan. Ya, masuk di dalamnya misalnya dari orang yang pelaku bid'ah menuju kepada sunnah, ya, pelaku maksiat langsung dia taat, ya, ini semua apa? Masuk dalam hidayah dari maksiat menuju kepada ketaatan. Kemudian ketiga, ada namanya hidayah untuk bisa istiqomah di atas kebaikan. Ya, hidayah untuk bisa istiqomah di atas kebaikan. Ya, hidayah untuk bisa istiqomah di atas kebaikan. Jadi ada orang dia sudah dapat hidayah, dia sudah kenal Islam, sudah melakukan ketaatan-ketaatan di dalam Islam, ada solatnya, ada ininya, ada puasanya, ada sedekahnya, ya, ada berbaktinya, ya, macam-macam kebaikan, tapi dia tidak bisa istiqomah, ya, di dalam melakukan ketaatan-ketaatan, bolong-bolong, ya, kadang ini kadang itu, masih ragu dia. Maka kita diminta untuk apa namanya, meminta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Makanya kemarin kita sebutkan di antara makna ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu istiqomahkanlah kami ya Allah di atas kebaikan-kebaikan, kokohkanlah kami di atas hidayah, di atas jalanmu yang lurus. Taib. Kemudian yang keempat, di antara bentuk hidayah adalah hidayah untuk bisa terus menambah kebaikan-kebaikan. Kalau tadi istiqomah di atas kebaikan, dan ini yang paling tertinggi, yaitu hidayah untuk senantiasa melakukan atau meningkatkan kualitas, menambah dari ketaatan-ketaatan. Ya, saya ulangi, ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah kepada hidayah, kepada jalanmu yang lurus. Maknanya, ya Allah, jika memang kami tersesat di dalam kehidupan ini, maka berikanlah kami hidayah di atas petunjuk. Satu. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, jika memang kami sudah berada di atas petunjuk, sudah berada di atas jalan yang lurus, maka
istiqomahkanlah kami di atas kebaikan-kebaikan itu, di atas jalan yang lurus itu. Yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Kalau kami sudah istiqomah di atas kebaikan, maka bukakanlah untuk kami pintu-pintu ketaatan yang lain. Ya, itu kesimpulan dari bentuk-bentuk hidayah. Kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita berikutnya, ya, sebab-sebab ya yang menghalangi seseorang itu dari hidayah. Dan ini inti yang kita mau jelaskan di kajian kita di malam hari ini. Apa yang menghalangi seseorang di dalam mendapatkan hidayah? Ya, kita sudah sebutkannya di beberapa ayat dalam Al-Quran, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia, ya, basyiran wa nadhira, ya, pemberi peringatan. Para rasul itu memberi petunjuk, ya, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Quran, ya, sangat sayang kepada umatnya, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, sangat bersemangat atas kalian mendapatkan hidayah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat memberi hidayah, menunjuki jalan kebenaran. Tapi ya, ada penghalang-penghalang hidayah itu. Ya, apa yang menghalangi manusia dari hidayah? Dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama diantaranya adalah al-jahal, ya, karena kejahilan, kurangnya ilmu, ya, karena tidak belajar. Ya, kalau kita lihat, ya, banyak orang memusuhi Islam, ya, karena dia tidak tahu apa itu Islam. Ya, banyak orang, ya, menganggap bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu ajaran yang ekstrim, yang keras, karena dia tidak tahu. Ya, makanya benar kata pepatah Arab, ya, an-nasu a'da'u ma jahiluhu. Ya, manusia itu adalah manusia itu memusuhi sesuatu yang dia tidak tahu. Ya, an-nasu a'da'u ma jahilu, manusia itu memusuhi sesuatu yang dia tidak tahu. Ya, jadi banyak hal, ya, di dalam kehidupan ini kita menjadi tidak senang, ya, benci terhadap sesuatu karena kita tidak mau pelajari. Ya, kita tidak mau dalami, kita tidak mau menahu tentang masalah itu. Ya, dan ini sebab pokok kenapa, ya, kebanyakan manusia itu terhalang dari mendapatkan hidayah, ya, karena mereka tidak mau belajar. Ya, karena mereka kurang pemahaman tentang agamanya. Ya. Dan ini ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini sebenarnya masuk dalam pembahasan nau'un minal i'rad, ya, bentuk dari keberpalingan, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Jadi siapa yang tidak bisa, ya, ditunjukkan kepadanya hidayah, ya, ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, ya, yang menerangkan jalan-jalan kebaikan, tapi tidak bisa menerimanya, itu artinya i'rad, berpaling. Maka siapa yang berpaling dari petunjukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah berfirman, ya, siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, ini sebab pokok yang menyebabkan manusia itu terhalangi dari hidayah,
karena kejahilan. Olehnya itu, ya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya belajar itu adalah kewajiban. Ya, khususnya belajar agama. Ya, duduk seperti ini bermajelis ilmu itu adalah kewajiban. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Ya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, kewajiban bagi setiap muslim. Makanya keberadaan seseorang di majelis ilmu, ya datang dari tempat jauh menuntut ilmu, ya itu dari sebab-sebab hidayah. Ya, dari sebab-sebab yang mengokohkan seseorang di kehidupan dunia ini. Baik. Kemudian yang kedua, ya kita ringkas-ringkas saja. Di antara penghalang-penghalang hidayah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala adalah ya al-jalisu as-su, teman duduk yang buruk. Ya, adalah teman duduk yang jelek, yang tidak baik. Ini yang kadang menghalangi seseorang dari mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, di antara penyesalan penduduk neraka, ya, ketika mereka berada di dalam neraka, di antara penyesalan mereka adalah karena kawan duduknya, teman duduk yang buruk. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anid dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Kata Allah, di hari yang mana ketika orang-orang zalim itu menggigit kedua tangannya. Ya, dia menggigit kedua tangannya, maksudnya menyesal. Ya, biasa ya di ibarat ini, ibarat jadi orang-orang itu kalau biasanya bersedih dalam kehidupan dunia ini, kadang dia tidak sadar dia gigit jarinya. Ya, ujung jarinya dia gigit. Itu kalau menyesal. Kadang tidak disadari, spontanitas. Ya, tapi di hari kiamat saking menyesalnya orang-orang yang zalim, ya bukan kukunya yang dia gigit, tapi tangannya itu masuk ke mulutnya. Makanya Allah mengatakan di hari yang orang-orang zalim itu menggigit tangannya, dia bilang menyesal, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai, ya, mengapa kami mengambil jalan selain dari jalan ar-rasul. Ya, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Betapa celakanya kami, ya, menjadikan si fulan, si alan, maksudnya orang lain, ya, sebagai khalil, sebagai kawan duduknya. Laqad adallani anid dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh kawan ini, teman ini telah menyesatkan kami dari petunjuk ba'da idh ja'ani, setelah petunjuk itu datang kepadaku. Ya, maka ini disebutkan oleh para ulama, di antara sebab seseorang terhalangi dari hidayah adalah teman duduk yang buruk. Ya, makanya telah kita isyaratkan, ya, Abu Talib, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhasil, ya, membujuk pamannya untuk masuk ke dalam Islam, ya, meninggal di atas kekafiran. Sebab utamanya karena, ya, kawan duduknya. Jadi disebutkan di dalam hadis, lamma hadarat wafatu Abi Talibin, ketika kematian mendatangi Abu Talib, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mentalqin pamannya, ya, mengajak untuk berla ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha illallah. Ya, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan jadikan hujjah, ya, pembela di hadapan Allah. Ya,
Ini Nabi SAW ya, berada di sisi pamannya yang sedang sakratul maut, akan meninggal. Ya. Nabi mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, saya akan bela kamu di hadapan Allah. Tapi di situ ada Abu Jahal, di situ juga ada Abdullah bin Abi Umayyah, ya, dan yang lainnya, yang mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu sudah benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Ya, Nabi mengajaknya berla ilaha illallah. Ya, kawan-kawannya juga mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ya, fakana akhiru ma yaqul huwa ala millati Abdul Muttalib. Maka akhir dari ucapannya, dia berada di atas agama Abdul Muttalib, wa aba ayyakula la ilaha illallah, dan dia enggan, tidak mau berucap la ilaha illallah. Maka meninggallah dia di atas kekafiran. Maka Nabi SAW di waktu itu sangat bersedih. Ya, bagaimana tidak bersedih? Ya, Abu Talib ini adalah pamannya. Bagaimana Nabi SAW tidak bersedih? Abu Talib ini adalah yang memelihara Nabi SAW dari kecil hingga besar. Ya, bagaimana tidak bersedih? Abu Talib ini adalah orang yang membela Nabi SAW mati-matian. Ya, yang membela Nabi SAW mati-matian. Bahkan, ya, Abu Talib sendiri tahu tentang kebenaran agama Muhammad SAW. Ya, sampai disebutkan bahwa, ya, dimaklum ya, di pembahasan masail jahiliyah, orang-orang Quraisy itu mereka adalah orang yang berkeliling berdagang. Ya, diantaranya Abu Talib. Mereka keluar ke Syam, ke Yaman, dan semisal dengannya, mereka berdagang. Mereka tahu agama-agama. Ya, Abu Talib tahu agama Yahudi. Ya, Abu Talib tahu agama Nasara. Ya, Abu Talib tahu tentang agama Majusi, penyembah api. Ya, Abu Talib tahu agama orang-orang musyrikin yang menyembah berhala. Tapi bersamaan dengan itu dia bilang, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Sungguh saya tahu bahwa sebaik-baik agama yang berada di atas muka bumi ini adalah agama ponakanku Muhammad. Karena dia sudah keliling dunia. Ya, dia sudah saksikan semua agama-agama yang ada di waktu itu. Yahudi, Nasrani, Majusi. Ya, Abu Talib menyaksikan. Makanya dia bilang, sungguh saya tahu bahwa sebaik-baik agama yang benar di atas muka bumi ini adalah agama Muhammad. Dia yakin itu. Walaulal malamatu au hidaru musabbatin la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Seandainya bukan karena celaan, seandainya bukan karena gengsi, ya, celaan dari kaumku, maka engkau akan melihat saya sebagai orang yang lapang dada menerima agama. Ya. Jadi kadang, ya, teman duduk, ya, mempengaruhi kehidupan seseorang. Ya, makanya pertemanan itu sangat penting dalam kehidupan. Ya, kata Nabi SAW, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu dilihat di atas agama temannya. Ya, kepada siapa dia berteman, kepada siapa dia bergaul, ya, kepada siapa dia duduk. Ya, kalau bahasa kita sekarang, ya, bahasa luar ya, ya, siapa teman ngopinya. Ya, sebagian pepatah mengatakan, anil mar'i la tas'al wasan al-qarinihi. Ya, kalau kau mau tahu sejatinya orang, seseorang, jangan tanya dia, tapi tanya temannya. Ya, kalau antum mau tahu seseorang, jangan tanya langsung orangnya, tapi tanya teman duduknya. Ya, fa inna kulla qarinin bil muqarani yaqtadi. Karena setiap kawan itu akan mengikut kepada kawannya yang lain. Ya, maka hati-hati di dalam memilih teman. Ya, hati-hati di dalam bergaul, hati-hati
di dalam memilih komunitas, karena setiap orang itu dilihat dengan agama temannya. Ya, berkawanlah dengan orang-orang soleh. Ya, bertemanlah dengan orang-orang yang baik supaya kita juga ikut baik. Ya, makanya diantara pelajaran yang dipetik dari pembunuh 100 jiwa itu, ya, ketika si alim mengatakan ada taubat bagimu, ini ada orang ini sudah membunuh 100 jiwa. Ketika dikatakan ada taubat bagimu, kata si alim ini, idhab ila ardi kada wa kada fa inna biha unasun ya'buduna Allah ta'ala fa'budillah ma'ahum. Ya, ini kamu sudah bunuh ini 100 orang, ada taubat bagimu. Syaratnya apa? Pergi kamu ke tempat sana. Ya, ditunjukkan di sana ada orang-orang beribadah kepada Allah, beribadahlah kamu bersama mereka. Wala tarji ila ardika, jangan kembali kepada negerimu, karena negerimu adalah penduduknya adalah penduduk yang rusak. Jadi diarahkan, ya, ingin tetap istiqomah di atas hidayah, pilih teman duduk yang baik. Nah, seperti kisah pembunuh 100 jiwa. Jadi ketika dikatakan ada taubat bagimu, tidak dibiarkan begitu saja, tidak, tapi dikatakan pergi kamu di sana, bergaul di sana, ada orang-orang beribadah kepada Allah, beribadah bersama mereka, jangan kembali kepada negerimu. Ini menunjukkan apa? Pentingnya seseorang di dalam memilih teman duduk yang baik. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, sabarkan dirimu wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa, ya, pagi dan petang mengharapkan wajah Allah, ikhlas. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, jangan palingkan wajahmu kepada mereka-mereka yang menginginkan perhiasan dunia. Ya, kita diperintah untuk apa? Memilih teman duduk yang baik supaya seseorang terjaga di atas kebaikan-kebaikan. Tapi kemudian diantara penghalang hidayah juga yang ketiga adalah al-kibr, kesombongan. Iya, kesombongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Iya, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat sekecil dari kesombongan. Iya, apa itu kibr? Ini diantara sebab penghalang hidayah terbesar, kesombongan. Apa itu al-kibr? Iya, kibr itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibriya'u batarul haq wa ghamtun nas. Ya, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu makna kesombongan. Ya, jadi sejatinya sombong itu orang yang membanggakan diri dalam kehidupan ini adalah orang yang tidak mau tunduk dan taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Itu sejatinya orang-orang yang sombong. Ya, banyak-banyak orang memahami sombong itu ketika apa? Ya, tidak memuliakan orang, merendahkan orang lain. Ya, betul itu kesombongan, tapi inti dari namanya orang yang bersombong, ujub dalam kehidupan dunia ini adalah orang yang apa? Tidak mau tunduk dan taat terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Ya, itu orang yang bersombong. Dan ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara orang-orang yang menolak dakwah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, ya, dari dulu hingga sekarang adalah orang-orang yang punya sifat kesombongan di dalam hati. Makanya dipetik pendalilan oleh para ulama, di antara penghalang hidayah terbesar adalah kesombongan. Ya, kalau kita lihat ya dari Nabi Nuh, sehingga nabi-nabi yang datang setelahnya, ya, kaum yang menentang selalu dikatakan qalal malaul ladzina istakbaru. Itu bahasa Al-Quran. Ya, berkata orang-orang yang bersombong di tengah mereka. Ya, ada kata-kata al-mala qala al-mala'ul ladzina istakbaru, berkata pembesar-pembesar, raja-raja yang bersombong di tengah mereka. Ya, bahkan kaum Nabi Nuh sendiri ketika diajak beriman, mereka mengatakan apa? Anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Iya, apakah kami harus beriman kepadamu? Iya, wahai Nuh, sementara pengikut-pengikutmu adalah orang-orang rendahan. Ya, ini apa kalau bukan kesombongan? Ya,
Demikian pula yang lain. Ya, kaum Nabi Lut ketika diajak, ya, kenapa kalian fitrahmu terbalik, senang sesama jenis? Ya, apa mereka bilang kepada Nabi Nuh? Innahum unasun yatatahharun. Mereka itu adalah orang yang sok suci dalam kehidupan, bersombong mau menerima kebenaran. Maka demikian, di antara perkara yang menghalangi seseorang dari hidayah adalah kesombongan. Kemudian berikutnya yang keempat, kita selesaikan. Di antara perkara yang menghalangi seseorang dari hidayah adalah hasad, ya, kedengkian. Ya, disebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang Yahudi. Ya, mereka tahu Yahudi kebenaran, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwa akan ada nabi yang diutus kepada mereka, tapi mereka menolak mentah-mentah dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa yang Allah sebutkan tentang mereka? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad. Ya, hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, karena hasad yang ada pada diri mereka padahal telah jelas kebenaran baginya. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi, ketika datang kepada mereka, ya, al-haq, ya, maka mereka pun menolaknya. Ya, kenapa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad. Tapi kemudian di antara, saya singkat saja, sudah lewat waktunya. Di antara penghalang hidayah, ya, adalah jabatan dan kekuasaan. Ya, jabatan dan kekuasaan. Yang dicontohkan di sini oleh penulis adalah Fir'aun. Ya, Fir'aun, Haman, ya, Qarun. Ya, mereka ini adalah manusia-manusia terkenal di zamannya. Ya, kenapa mereka menolak dakwah para nabi dan rasul? Karena jabatan yang mereka miliki. Faqalu anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun. Ya, ini alasan mereka. Apa kami harus beribadah kepada budak-budak? Kami ini raja. Ya, kalian budak. Berarti apa? Karena kekuasaan, mereka tidak mau beriman terhadap dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Taib. Kemudian di antara penghalang hidayah juga disebutkan di sini adalah orang yang terkena syubhat yang kuat. Orang yang terkena apa? Syubhat. Jadi kadang ada orang dia tidak mau mempelajari yang benar, tidak mau, ya, mengkaji sesuatu yang datang dari Allah. Ini jelas-jelas ada dalilnya Al-Quran dan Sunnah, tapi karena dia terkena dari syubhat, ya, dari pemahaman yang mungkin tidak berdalilkan, sehingga mereka tidak bisa menerima dari apa? Dari dalil. Taib. Kemudian yang terakhir, ini yang ke berapa? Ketujuh. Taib. Di antara yang pokok juga yang menghalangi seseorang dari hidayah dalam kehidupan ini adalah taklid, ya, ikut-ikutan kepada nenek moyang. Dan ini disinggung dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadana alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Ketika dikatakan kepada mereka, ikuti apa-apa yang Allah turunkan, ya, dari petunjuk itu, mereka mengatakan bal nattabi'u ma wajadana alaihi aba'ana, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Kata Allah, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Ya, mereka akan mengikuti nenek-nenek moyangnya walaupun syaitan menyeru kepada mereka kepada pintu-pintu neraka. Ya, jadi, iya, kita bukan artinya kita dilarang untuk taklid, mengikuti tradisi nenek moyang. Tidak apa-apa mengikuti tradisi, ya, tidak apa-apa ya, menghidupkan dari tradisi nenek moyang kalau memang tidak bertentangan dengan apa? Ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya, ya, nenek moyang kita itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam alaihissalam. Ya, mereka semua adalah mengajarkan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi taib, yang menghalangi seseorang diantaranya dari hidayah kadang adalah taklid kepada nenek moyang. Dan ini banyak disinggung dalam Al-Quran. Dalam ayat yang lain dikatakan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Ya, ketika dikatakan kepada mereka,
ya, ayo kemari, ya, ikuti apa yang Allah turunkan dan apa yang dibawa oleh Ar-Rasul. Mereka mengatakan, hasbuna ma wajadana alaihi aba'ana, cukup bagi kami apa yang ada, yang nenek-nenek moyang kami berada di atasnya. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, kata Allah, padahal ayah-ayah mereka, nenek-nenek moyang mereka, mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak berada di atas petunjuk, tapi mereka tetap mengikuti. Ya, jelas ya. Nah, ini di antara perkara-perkara yang menghalangi seseorang dari sebab-sebab dia mendapatkan hidayah. Tapi ini keterangan yang kita kaji, ini berasal dari faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tapi wallahu alam, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.